Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan percobaan siklus air menggunakan APM atau alat peraga kelas tinggi hasil buatan kelompok kami. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Anas Abdul Sehing dengan NIM 24010500136 dan teman-teman saya Citra Dwi Amelia dengan NIM 24010500142. Saya Mirsa Abdullah dengan NIM 24010500172. Saya Syifa Agreni Hinata Malasari dengan NIM 24010500131. saksikan video kami sampai selesai. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan percobaan siklus air menggunakan APM atau alat peraga kelas ini, sebelumnya apa sih siklus air? Nah, air merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan demi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Nah, tentunya air merupakan salah satu sumber daya alam yang terbarukan. Meskipun begitu, kita sebagai makhluk hidup tidak boleh suka-suka dalam penggunaan air. Kita harus tetap hemat dalam menggunakan air meskipun air merupakan salah satu sumber daya alam yang terbarukan. Nah, proses pembaruan air berlangsung dalam siklus air. Siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Nah, sirkulasi air melalui beberapa proses, yaitu yang pertama evaporasi, lalu kemudian kondensasi, lalu presipitasi, dan yang terakhir adalah transpirasi. Siklus air yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan air dari cair menjadi uap atau gas. Proses ini terjadi ketika air mendapatkan suhu panas yang cukup, baik itu dari sinar matahari maupun dari udara-udara di sekitarnya, sehingga molekul-molekul air bisa terlepas dari permukaannya dan dapat naik ke udara. Pada siklus air yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi pada siklus air merupakan proses di mana uap air berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil. Perubahan ini terjadi karena suhu di udara menjadi lebih dingin. Saat air menguap pada air laut, air danau maupun air sungai karena panas matahari, uap air tersebut akan berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil. Pada proses perubahan uap air menjadi tetesan air kecil inilah yang disebut dengan kondensasi. Tetesan-tetesan air kecil ini akan berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah awan. Proses yang ketiga yaitu ada presipitasi. Presipitasi merupakan proses yang mana air dilepaskan dari awan dan kembali ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk seperti hujan, salju, maupun gerimis. Dalam presipitasi ini, tetesan air atau kristal es di dalam awan membesar. Ketika tetesan air atau kristal es ini menjadi terlalu berat untuk tetap melayang di udara, maka akan jatuh ke bumi dalam berbagai bentuk seperti hujan, gerimis, salju, maupun bentuk lainnya. Siklus air yang terakhir ada transpirasi. Transpirasi adalah proses keluarnya uap air dari tumbuhan, terutama pada bagian pori-pori kecil di daun atau biasa disebut dengan stomata. Uap air juga bisa keluar melalui lapisan luar daun atau kutikula dan juga bisa melalui batang atau lentisel. Proses ini penting dalam mengatur suhu tumbuhan dan mengalirkan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, adapun tujuan dari pembuatan alat peraga ini yaitu yang pertama untuk mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep siklus air, kemudian yang kedua untuk menganalisis relevansi alat peraga dalam pembelajaran sains, kemudian yang ketiga untuk memfasilitasi pembelajaran secara aktif. Setelah mengetahui pengertian dari siklus air, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara kerja APM yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ada styrofoam sebagai latar atau background, kemudian ada kertas origami sebagai amplop tempat pertanyaan dan jawaban, kemudian ada lapas sebagai simulasi awan, dan juga ada spidol untuk menambahkan kesan mendung pada awan tersebut. Kemudian juga ada botol mineral sebagai penampung air hujan. Selanjutnya ada kain flanel sebagai hiasan pohon-pohon. Kemudian ada kotak mika kue sebagai penampung air hujan. Selanjutnya ada selang dan juga air sebagai simulasi turunnya air hujan. Kemudian yang kedua yaitu cara
di dalam kotak kedua dan peserta didik nanti menempel jawaban di dalam papan siklus air tersebut. Kemudian peserta didik bisa menggunakan praktek papan siklus air ini dengan selang dan juga plastik yang berisi air yang juga disediakan. Nah, baik, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja APM yang telah kita buat ini. Yang pertama adalah kita perlu mengambil di amplop nomor 1. Nah, apa isi di dalamnya? Nah, ini dia. Isi di dalam amplop 1 ialah pertanyaan. Pertanyaan yang saya dapatkan adalah proses penguapan air karena panas matahari. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengambil di amplop bagian 2. Nah, di amplop nomor 2 ini terdapat beberapa jawaban yang sesuai apa yang ada di amplop nomor 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mencari jawaban ini dan menempelkan pada bagian yang tepat. Jadi, jawaban yang pertanyaan saya dapatkan adalah evaporasi. Begitu pula seterusnya, kita perlu mengambil di amplop 1. Setelah itu kita mendapatkan pertanyaan, untuk mencari jawabannya kita perlu mengambil di amplop nomor 2 dan memilih yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan di amplop nomor 1. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kerja siklus air. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita untuk mendapatkan hujan itu kita perlu menekan pada plastik yang telah kita sambung menggunakan selang ini. Jadi kita pencet pada plastik yang telah kita sambung dengan selang dan terjadilah hujan. Selanjutnya kita ambil soal lagi. Proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Lalu ambil jawabannya. Jawabannya adalah presipitasi yang letaknya di sini. Dan terjadilah hujan. Uap air berubah menjadi titik-titik air di awan. Jawabannya adalah kondensasi. Pertanyaannya yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Jawabannya adalah transpirasi yang berada di sini. Kemudian terjadilah hujan dari proses siklus air. Baik, sekian itulah tadi penjelasan mengenai siklus air dan juga penjelasan mengenai tata cara penggunaan APM yang telah kelompok kami buat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.